Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan topik judul adalah Digital Culture, dan kemudian subtopik judul yang kita bahas adalah Digital Citizenship dan juga digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Kirana Yuwita dan ada beberapa teman kelompok saya. Yang pertama ada Iza Oktavira, kemudian ada Muhammad Hoirul Raziki, ada juga Ahmad Rafinaldi dan juga ada Elisa Kotronada. Baik, di sini kami akan memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Oktavira dengan NIM E41180991 yang berasal dari kelompok 2C yang akan menjelaskan tentang digital culture, digital citizenship, dan digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan konteks keindonesiaan warga negara digital. Menjadi Indonesia sebagai warga negara digital adalah menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara majemuk, multikulturalis, sekaligus demokratis. Yang dimaksud majemuk di sini adalah Indonesia terdiri dari beberapa banyak pulau. 34 provinsi Indonesia juga menganut sistem presidensial berdasarkan Pancasila. Sistem politik di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka kerja trias politika, yakni terdiri dari lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam siklus pemilihan umum 5 tahun sekali, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Dari banyaknya pulau dan agama, Indonesia juga memiliki banyak suku dan bahasa. Itu yang disebut majemuk. Dan yang disebut multikulturalis, yaitu pemahaman multikulturalisme dan pluralisme membutuhkan upaya pendidikan sejak dini, apalagi kita berhadapan dengan generasi masa kini, yakni para digital native atau warga digital yang lebih banyak belajar dari media digital. Meningkatkan kemampuan membangun mindfulness communication tanpa stereotip dan pandangan negatif adalah juga persoalan meningkatkan kemampuan literasi media dalam konteks budaya digital. Nah, untuk pengertian demokratis sendiri yaitu sebagai pengayaan konteks keindonesiaan berbicara tentang pilihan politis Indonesia membangun sistem demokrasi adalah hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah publik, termasuk di ruang digital. Jika Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kebebasan berekspresi, maka tidak akan muncul hoaks, ujaran kebencian, perundungan cyber, dan pembatasan akses digital lainnya. Nah, berikutnya di sini adalah pemahaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya adalah kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai utamanya adalah harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utamanya adalah demokratis, memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai utamanya adalah gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Sekian dari penjelasan saya, berikutnya bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memahami konsep dasar nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berperan sebagai kunci agar mampu menginternalisasikan dalam berbagai ruang, termasuk ruang digital, di mana hal tersebut terdapat sejumlah implikasi yang muncul jika kita tidak cukup memiliki pemahaman. Contohnya seperti hal berikut: tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundung cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada regresi sosial di ruang digital. Berdasarkan data APJI 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196 juta orang yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Internet memang menawarkan platform komunikasi baru yang berdasarkan borderless atau tanpa batas. Dari sinilah kesenjangan antara kebebasan berekspresi di ruang lingkup publik dengan tanggung jawab kewarganegaraan digital. Banyak pengguna yang tidak mampu memahami batasan atas kebebasan berekspresi dengan perundung cyber. Untuk hal yang kedua ialah tidak mampu membedakan terbuka informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang wajib memberikan informasi publik adalah lembaga publik sendiri. Kita berhak memperoleh perlindungan privasi di ruang digital apapun profesi yang kita pilih. Seringkali kita melakukan pelanggaran hak privasi dengan mengunggah foto atau video tanpa adanya konsen atau persetujuan dua belah pihak. Hanya karena seseorang menjadi figur publik, tidak berarti ia tidak memiliki privasi dengan alasan risiko profesi. Untuk hal yang ketiga ialah tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dalam konteks demokrasi, kehadiran media digital secara signifikan mengubah perilaku aktor politik. Di satu sisi, demokrasi digital membantu proses transformasi demokrasi berjalan egaliter dan partisipatif. Sayang, di sisi lain, kehadirannya juga berkontribusi merusak tatanan nilai demokrasi itu sendiri. Salah satu yang merusak adalah persebaran hoax, baik yang berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Memahami konsep nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan kecakapan digital dalam beraktivitas di ruang digital. Berikut adalah cara mempraktikkan hal tersebut. Yang pertama ialah memproduksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam sebuah produksi konten, kita harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi dan kekeluargaan atau kegotong royongan, juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia, baik itu di saat proses produksi maupun konten yang dihasilkan. Untuk yang kedua ialah distribusi konten berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Distribusi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menyebarluaskan konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Distribusi tersebut tidak hanya terkait aktivitas berbagi, namun sekaligus penyertaan sikap yang mengamplifikasi pesan direpresentasikan dalam simbol atau
emoticon, komentar, subscribe, follow, mengunggah ulang atau repost kepada jejaring di media sosial atau media percakapan digital seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan aplikasi percakapan lainnya. Untuk hal yang ketiga ialah partisipasi aktif dalam aktivitas digital berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan bisa dilihat dari keterlibatan dalam komunitas digital atau kampanye digital yang memperluas jejaring program maupun target sasaran yang beragam entitasnya secara etnis. Dari satu kegiatan dapat melahirkan kegiatan-kegiatan lain yang tak kalah penting. Untuk hal yang keempat ialah kolaborasi aktif dalam komunitas digital yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapannya dapat dilihat dari jumlah komunitas digital dan aktivitas digital yang diinisiasi, dikelola, dan dipimpin. Selain itu, penerapan kecakapan kolaborasi bisa dilihat dari cakupan atau skop komunitas digital tersebut, keberagaman entitas dan aktivitas digital yang diinisiasi, dikelola, dan dipimpin. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menjadi warga digital yang Pancasilais. Untuk poin pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu menjadi warga digital yang Pancasilais harus dimulai dari proses berpikir kritis. Berpikir kritis melatih kita untuk tidak sekedar sharing, namun mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar utamanya adalah pertanyaan apakah konten kita benar atau objektif dan sesuai fakta, penting, dibutuhkan atau inspiratif, dan memiliki niatan baik untuk orang lain, tidak memihak dan tidak merugikan. Selanjutnya perlu dipastikan apakah konten kita datang dari sumber yang kredibel, maksudnya adalah sumber yang dapat dipercaya, dan apakah konten kita sudah komprehensif dan mencakup banyak perspektif, maksudnya adalah mampu diterima dengan baik dengan berbagai sudut pandang orang. Berpikir kritis di sini berkaitan dengan konten hoax. Makanya saring sebelum sharing ya. Poin-poinnya adalah konten yang baik belum tentu benar. Selanjutnya enggak semua konten yang benar pantas untuk disebar. Dan yang terakhir adalah konten yang benar itu belum tentu bermanfaat. Selanjutnya poin yang meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti siap untuk berhadapan dengan pengguna internet dengan latar belakang yang beragam. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama atau keberpihakan isu yang sama. Namun demikian, sangat penting kiranya melatih kematangan bermedia. Salah satunya adalah dengan belajar untuk tidak mudah memutuskan pertemanan seperti unfollow, unfriend, block atau blokir di media sosial dan media percakapan online. Algoritma internet merekam perilaku bermedia kita dalam big data, kemudian menyajikan konten yang sesuai dengan personalisasi kita. Jika tidak menyadari hal ini, kita bisa terjebak dalam echo chamber dan filter bubble. Yang dimaksud echo chamber adalah ruang yang seolah-olah ramai dengan beragam komentar, tetapi sebenarnya hanya gaung opini yang seragam. Amplifikasi dari satu perspektif, bahkan seringkali dari satu sumber saja. Sedangkan pengertian dari filter bubble merupakan atau yang dimaksud gelembung saringan ya, merupakan ruang yang tersaring dari suara-suara yang tidak sesuai dengan personalisasi kita. Hal ini tercipta sesuai algoritma internet yang sebenarnya bersumber dari jejak digital pengguna selama menggunakan internet. Otomatis warnanya tidak banyak, hanya itu-itu saja sesuai dengan saringan yang diciptakan. Baik echo chamber maupun bubble filter menciptakan situasi yang membuat kita berhadapan dengan seragam sama dengan kita. Akibatnya kerap kita merasa paling benar atas pemikiran kita sendiri karena terhalangi untuk melihat realitas yang lebih beragam di luar sana. Hal ini tentu berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan poin terakhir yaitu
gotong royong, kolaborasi, kampanye literasi digital. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunikasi digital. Pada konteks ini, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kesediaan kita untuk berkolaborasi dengan beragam entitas untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dengan perubahan teknologi komunikasi yang ada. Ketika media komunikasi beranjak cepat menuju digital, maka praktik budaya kita pun mau tak mau mengalami perubahan. Selanjutnya adalah multikulturalisme, kebinekaan, dan ruang debat yang sehat. Yang pertama kita bahas adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Merupakan sebuah gagasan sekaligus realita dasar masyarakat Indonesia dalam berbangsa, sehingga sangat penting untuk mengenali aspek multikulturalisme dan kebinekaan, menghormati perbedaan dan keragaman yang berkonsekuensi pada penciptaan ruang debat yang sehat di ruang digital bersama. Dan yang kedua adalah Indonesia sebagai negara demokratis. Mengapa? Karena menekankan pentingnya kebebasan berpendapat untuk menciptakan tujuan bersama bangsa, termasuk ketika multikulturalisme dibawa ke dalam ruang digital sebagai bagian dari ruang publik. Ruang publik yang sehat adalah ruang publik yang menekankan adanya kebebasan berpendapat sekaligus tetap dalam koridor berpikir kritis menurut Habermas 1991. Masih sama mengenai topik sebelumnya, kompetensi digital literasi dalam isu budaya terdapat 5, yaitu yang pertama adalah memahami budaya di ruang digital, produksi budaya di ruang digital, adapun distribusi budaya di ruang digital, dan partisipasi budaya di ruang digital. Yang terakhir adalah kolaborasi budaya di ruang digital. Dan kemudian topik selanjutnya adalah mengenai memahami perubahan media dan budaya, berkaitan dengan bagaimana menghargai keragaman budaya Indonesia saat ditampilkan di ruang digital. Pada ruang digital, media sangatlah berperan. Kebebasan setiap individu untuk menyajikan budaya di ruang digital tidak dapat terhindarkan. Maka dalam ruang digital, budaya mendapatkan apresiasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga mengundang para individu yang melihat beragam kebudayaan dengan cara yang kurang tepat, ataupun cenderung mengklaim secara sepihak. Perbedaan budaya jangan dijadikan alat untuk melakukan tindak diskriminasi. Ketika diskriminasi terjadi di masyarakat, media memiliki kemungkinan untuk melakukannya, memperkuatnya, ataupun yang diharapkan mengambil sikap membela kelompok yang menghadapi diskriminasi. Ini merupakan menurut Nur Hajati pada tahun 2019. Oke, selanjutnya topik terakhir yang saya bahas adalah mengenai memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan produksi budaya dalam ruang digital membutuhkan 2 keterampilan, yakni keterampilan menghasilkan produk budayanya itu sendiri, kemudian memproduksinya dalam bentuk tampilan digital. Media sosial memiliki kemampuan untuk menayangkan produksi budaya dalam bentuk audio visual, seperti saluran YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TV, dan lain-lainnya. Dalam proses produksi konten, jangan lupa ada pihak lain atau orang lain dalam konteks budaya yang berbeda, yang mungkin tidak nyaman ketika kegiatan ritual budaya maupun ibadah, kepercayaan, atau keagamaannya diekspos. Saat kita hendak membuat foto maupun video tentang pemeluk Konghucu yang sedang berdoa di kelenteng, belum tentu mereka berkenan untuk diabadikan kegiatannya. Maka menjadi kewajiban pihak yang memproduksi konten budaya tersebut untuk mendapatkan izin dari individu-individu yang hendak diekspos kegiatannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari saya, maka akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu berbagi atau distribusi cerita tentang seni dan budaya. Setelah dapat memproduksi suatu konten budaya, upaya yang dapat dilakukan yaitu mendistribusikan atau membagi konten budaya tersebut dalam berbagai platform digital. Dalam proses pendistribusian perlu juga memperhatikan hal-hal atau aspek-aspek sederhana, contohnya yaitu menjelaskan konten dan ruang lingkup konten mengenai batasan usia dan perbedaan perilaku karena beda usia. Selanjutnya yaitu pelestarian seni, budaya, dan bahasa daerah di ruang digital. Melestarikan seni, budaya, dan bahasa di ruang digital dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, partisipasi dalam seni budaya tradisional dan kontemporer, menjadi bagian dari penjaga dan pelestari budaya. Dengan bergabung dengan kelompok seni, kita dapat mengembangkan dan mendorong lembaga budaya memiliki media digital sehingga mampu menghadirkan seni budaya dan bahasa daerah dalam ruang digital yang lebih luas. Kemudian yang kedua, melakukan kolaborasi budaya visual. Bentuk kolaborasi paling sederhana yaitu melakukan pameran-pameran di bidang budaya dengan memanfaatkan platform digital, dengan mengemas kegiatan pameran dalam bentuk visual digital yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pameran digital dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pameran virtual seperti artstep.com, Acute Art, Hexafair, dan lain-lain. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan metode hibrid. Ruang pameran secara fisik ada, kemudian direkam dengan audio visual, dan ditayangkan dalam bentuk digital. Berikut merupakan beberapa contoh pameran digital yang diselenggarakan di Indonesia. Terakhir, setelah mempelajari digital kultur yang meliputi digital citizenship dan digitalisasi kebudayaan, teknologi, informasi, dan komunikasi, sebagai warga Indonesia yang baik, kita perlu memperdalam gagasan kebudayaan Indonesia dalam ruang digital, ikut serta dalam menyebarluaskan praktik produk kebudayaan secara digital. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika dan multikulturalisme bangsa Indonesia harus tetap menjadi acuan utama. Bijaksana dalam menyikapi perbedaan budaya, mendiskusikan perbedaan dengan sifat terbuka, dan saling menerima agar budaya Indonesia tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.